Presiden ada tanggapan Pak terkait harga PCR yang masih dibilang cukup mahal? Iya, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing lagi terkait persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan selama PPKM sampai dengan tanggal 23 Agustus. Oke. Ini peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga pemberitahuan selanjutnya. Ini hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Dapat dilihat di sini, teman-teman, linknya. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC oleh Fasiankes terkait. Jadi, sebelum melakukan tes di Fasiankes terkait, lebih baik ditanyakan terlebih dahulu apakah hasilnya bisa keluar dalam 1 kali 24 jam dan hasil swabnya dikirim ke aplikasi EHC kita. Karena beberapa informasi dari subscriber saya itu ada yang sudah terdaftar tapi hasilnya tidak cepat, tidak 1 kali 24 jam dan tidak bisa dikirim ke aplikasi EHC. Jadi lebih baik ditanya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini di kolom pertama ada rute penerbangan, kolom kedua ada kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, kolom berikutnya ada swab RT-PCR dan rapid antigen, di kolom terakhir ada persyaratan tambahan. Untuk RT-PCR ini dihitung sejak waktu sampel pengambilan. Oke, dihitung sejak pengambilan sampel. Oke, untuk tes swab PCR ini sendiri seperti yang diinformasikan oleh Pak Presiden Jokowi, dari yang harganya sudah mulai turun berkisaran sekitar 500 ribuan dan hasilnya pun sudah harus keluar dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Ini rutenya untuk terkait penerbangan ya. Rute-rutenya ini masih sama teman-teman. Karena yang berubah hanya di Pulau Jawa Bali itu ada penurunan yang tadinya level 4 menjadi level 3. Jadinya persyaratannya masih sama. Oke teman-teman, karena peraturan PPKM yang diperpanjang kemarin itu yang di Pulau Jawa Bali, saya bacakan yang di Pulau Jawa Bali saja. Karena untuk luar Pulau Jawa Bali masih sama. Nah, ini antar kota di dalam Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan sebaliknya, boleh menggunakan surat vaksin. Ini harus menggunakan surat vaksin. Boleh menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Dan ini boleh menggunakan surat rapid test antigen hanya jika memiliki sertifikat vaksin dosis pertama dan kedua. Jadi, jika teman-teman sudah pernah vaksinasi pertama dan kedua, itu untuk melakukan penerbangan di dalam Pulau Jawa Bali, boleh menggunakan surat rapid antigen. Oke, baik. Dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa,
selain Pulau Bali, ini masih sama teman-teman. Tetap harus surat vaksin dan swab RT-PCR. Baik di sini teman-teman sudah 2 kali vaksin. Kalau teman-teman ke luar Pulau Jawa dan Bali, jadi misalnya ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon, Papua, harus menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Ke atau dari Pulau Bali selain Pulau Jawa. Ini dia surat vaksin dan swab RT-PCR. Untuk yang luar Pulau Jawanya dan Bali masih sama teman-teman. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Ini masih sama. Penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke dalam sistem EHC oleh Fasiankes terkait. Ini sepertinya untuk mengurangi pemalsuan surat dokumen. Oke, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP. Jadi di sini yang menentukan berkas surat itu termasuk masa berlaku swab RT-PCR, yaitu petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP. Ketiga, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card EHC yang bisa diunduh di HP masing-masing. Semua penumpang wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Android masing-masing atau di iOS. Penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Nah, ini jelas. Penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Nah, ini juga yang sering ditanyakan, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Jika teman-teman menggunakan pesawat Garuda, dapat menghubungi kantor cabang Garuda setempat. Nah, ini dia, langsung ke poin 10. Penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara, tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Oke, saya langsung lanjut ke bawah ini. Penumpang mohon untuk dapat menyiapkan printout dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan. Jadi teman-teman, untuk jaga-jaga saja selama pandemi ini, karena terkait kebijakan di setiap bandara sepertinya berbeda tergantung petugasnya masing-masing. Saya juga pernah tanyakan di Bandara Soekarno-Hatta, dan informasi dari subscriber saya juga yang berangkat dari Banjarmasin ke Jakarta itu, semua berkas penerbangan diusahakan sudah terinput di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi untuk jaga-jaga, selain dicetak dokumen penerbangannya juga, kalau bisa diinput ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Karena informasi dari salah satu subscriber saya, dia melakukan penerbangan dari Banjarmasin ke Jakarta yang ditanyakan dokumen penerbangan yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Karena informasi yang saya dapatkan, semua bandara sedang melakukan tahap uji coba terhadap aplikasi Peduli Lindungi.
dan EHC juga masih digunakan, teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.